Waktu itu 4 hari ya, 4 hari 3 malam. Ya, tapi ya udah di luar Ternyata Allah bilang, kebentaran, hey, kali. kebentaran di Mekahnya. Dibikin extend lah gitu dengan kejadian ini. Dalam katanya yuk. Ya Allah. Kalau duduk aja boleh, takutnya nggak capek. Oh duduk. Duduk aja, duduk aman ya. Ini agak tengah ya. Iya, Oh iya iya. Iya taruh di meja aja. Perjalanan. Perjalanan umroh Kalau seperti perjalanan apa? kan, kalau perjalanan ini kan sebenarnya sih maksudnya indah ya, karena ini kan perjalanan umroh, the best husband gift lah untuk wife gitu, untuk for wife gitu. Jadi benar-benar yang itinerary pertama itu aku yang bikin diam-diam ya, tanpa sepengetahuan dia, kasih surprise lah nantinya gitu kan. Nah terus begitu handling hotel, penerbangan udah oke, handling aku minta tolong sama sahabatku Ustadz Romli, kebetulan kita kenal dari haji dua arah ya, dua arah travel private gitu loh. Nah untuk urus kayak visanya di sana, handling, transport, mobil segala macam. Nah kita udah awalnya tuh seperti itulah, kita berangkat. Ini tiba-tiba ya apa namanya ya dar itu tiba di mana tuh, di Mekah ya, saya kayak Itu gitu dah. surprise dari Allah. Iya, surprise dari Surprise Allah. dari suami, tripnya indah gitu ya. Karena kan aku nggak ikut-ikutan mutusin mau nginep di mana dan lain sebagainya gitu loh. Tapi ternyata surprise-nya nggak cukup dari suami aja. Ternyata ada surprise juga dari Allah gitu. Jadi aku sih menganggap perjalanan ini perjalanan yang tidak terlupakan karena selain indah ternyata ada plot twistnya gitu loh. Dia sempat mikir kan gini, Beb, kok di Mekah cuma 3 malam ya, Beb ya? Tapi ya, semuanya tuh nggak bisa kita Iya kan, kamu cuma prediksi. 3 malam kan? Aku 4 nanya sama hari dia, 3 malam. kok sebentar cuma 3 malam? Kalau di Mekahnya kok sampai 5 malam ya? Di Medina. Madinah Madinah itu 6 hari 5 malam. Jadi lebih lama. Kok jauh banget gitu? Kenapa bentar? Iya sayang, mahal hotelnya kalau di Mekah. Selain mahal juga apa, penuh. Penuh. Jadi full book semuanya Aduh, segala full book macam. banget. Jadi kita makanya aku kan pakai Ustadz Romli juga ya, dari Terus Juara juga apa ini di sana juga ada info-infoan kan. Memang di Mekah tuh emang paling penuh. Akhirnya paling pack. alhamdulillah kita dapat waktu itu 4 hari ya, 4 hari 3 malam. Ya tapi ya udah di luar Ternyata Allah bilang, kebentaran, hey, kali. kebentaran di Mekahnya. Dibikin extend lah gitu dengan kejadian ini dan Perang-perang. alhamdulillah. Tapi hotel kita yang tempat kita nginep itu ternyata kamar yang sama masih available. Kebayangnya adalah repotnya kalau ternyata kamar yang kita itu penuh dan kita harus packing dan tiket belum jelas kapan, dan kita udah mikirnya gini, Beb udah deh kita nginep aja deh. Terus ada yang banyak banget yang nampung tuh netizen ya, Mbak Mesya, udah di Jeddah aja kita punya tempat tinggal gitu. Kalau aku Atau malah pengennya 4 hari. iya pengennya Aku udah lebih. extend aja 4 hari dicari hotel ya, yang mungkin di ring 2-nya atau gimana, atau tetap ring 1, karena ternyata masih awal Ramadan ini masih banyak sebenarnya yang kosong. Atau stay di hotel yang sama, sempet mikir gitu, cuman kita udah keburu parno kan. Gitu. Orang-orang banyak yang suggest untuk Mbak Suggest. secepat mungkin pulang. Ambil keputusan karena kita nggak tahu apa yang Terjadi gitu. khususnya dari dua arah tim juga gitu. Beb, tolong Beb dipikirin nggak ngeri juga. Soalnya ke depan Perjalanan untuk ibadahnya sendiri sudah diselesaikan Mbak ya? Udah dong. Udah alhamdulillah, udah sudah selesai kan. Kalau ibadahnya sih udah selesai. umroh kan dari Madinah ke Mekah tuh dari tanggal 27 kita udah jalanin rangkaian umroh. Kita udah schedule juga. Oh iya, hari kedua kita istirahat, hari ketiga baru kita umroh badal untuk orang tua, umroh. Terus hari keempat kita baru tawaf sunnah, baru pulang. Kita tuh kalau kita umroh dan di tanah suci kita cuma bisa berencana, tapi Allah yang nentuin. Ya, Dan itu itu betul. selalu terjadi di perjalanan kita umroh atau haji dulu tuh. Kita sok-sokan ngatur-ngatur itinerary, kita sok-sokan ngatur-ngatur plan. Di sana tuh nggak berlaku.
semua tuh plannya Allah udah yang running gitu. Kalau perjalanan spiritualnya ini seperti apa pengalamannya yang sekarang? Kalau aku sih yang pasti beda ya. Aku merasakan kenikmatan hal-hal yang kecil gitu ya. Mungkin selama ini aku menganggap bahwa momen buka puasa itu jadi sesuatu ritual yang biasa aja gitu loh. Udah kebaca lah kayak ya sama keluarga makannya kolak atau es buah. Terus bukaannya kita lagi craving apa kita jajan gitu ya. Tapi ini adalah momen buka puasa pertama buat aku yang indah banget Masya Allah. Mau di Madinah mau di Mekah, bayangin gak sih? Kan momen buka puasa sebenarnya kalau kita lihat pakai mata ya, cuma pakai mata gitu aja udah duduk. Terus dapat bingkisan dari Nabawi, Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ada air ya Beb, ada jus, ada kurma, kolak, ada kurma, Karep, kalau kolak karep. terus ada roti. Yang mana makanan-makanan itu tuh nggak familiar buat lidah kita gitu loh. Kayak ini Enak. kalau misalnya kita mau ngomong enak kan ya masa yogurt di suwir-suwir kurma, itu bukan kita banget gitu loh. Tapi kok bisa Tapi ajaibnya indah banget, aku nikmat. lagi seneng kurma ya. Tiba-tiba Tahu-tahu aku dia snack kurma. menikmati. Sayang aku buka puasa pokoknya harus ada kurma terus gitu. Dia request kurma terus. Dan suasananya tuh gini loh. Kalau di Nabawi kita nggak usah ngomong deh ya, suasana Nabawi indahnya kayak apa gitu. Tenang. Langitnya cantik, senjanya tuh sampai 3 warna, warna ungu, warna orange, warna merah. Terus suasananya damai banget gitu ya. Jadi apa ya? Aku ngerasanya tuh bener-bener apa ya? Sangat menyentuh gitu loh. Jadi buka puasa tuh aku nikmatin doa. Kalau di Jakarta kan Allahu Akbar, langsung makan. Kalau di sana nggak, pengen lama-lama doa dulu, nggak mau buru-buru makan karena kan semua orang di sana ngangkat menadahkan tangannya ke langit gitu loh begitu azan. Jadi mereka nggak buru-buru buka gitu loh. Terus kita lihat, aku banyak mengamati sekeliling aku, ngelihat orang-orang di kanan di kiri, ada yang dari Bangladesh, ada yang dari Turki, ada yang dari seluruh penjuru dunia gitu ya. Ada yang bawa makanan macam-macam, mereka berbagi. Itu momen itu nggak kebeli sih Mbak. Terus kalau di Mekah beda lagi nih suasananya kalau orang Bandung bilang paciwah, tau gak sih paciwah? Wah udah deh, pokoknya kita cuma yang ada di otak itu adalah gimana caranya kita dapat spot. Karena di Mekah itu crowded kan. Jadi buka puasa tuh nggak bisa nih. Kalau Nabawi buka puasa azan kita 15 menit atau setengah jam gitu. Kita masih dapat tuh di pelataran. Kalau ini nggak mungkin Mbak 15 menit, harus 1 jam 2 jam. Apalagi kalau mau depan Ka'bah buka puasanya, aku pernah. Itu aku harus setelah ba'da zuhur jam 2 siang, itu aku udah harus ngetek tempat di depan Mataf. Sampai buka puasa itu nggak boleh kemana-mana, udah. Itu langsung jaraknya tuh udah begini, udah nempel, udah. Saf itu udah nggak lurus, udah begini, itu udah crowded banget. Tapi banyak ketemu orang Indonesia, jadi mereka ada yang puasa sebulan di sana. Jadi kita tuh kenalan sama orang yang stranger gitu loh. Tapi nyatu, nggak ada tuh yang kelihatan oh si A beda nih buka puasanya pakai steak gitu ya. Enggak, di sana buka puasanya sama. Jadi lebih banyak bersyukur dan tafakur gitu ya, banyak melihat situasi di sana tuh buka puasanya ternyata banyak mengajarkan kita tuh apa sih arti momen esensi buka puasa. Traweh luar biasa lagi ya. Traweh gimana Pak? Geter ya? Lumayan gemeteran. Betul. 1 juz. Gemeteran sih. 1 juz dari tarawih. Mereka 10 rakaat kan. 10 rakaat habis 1 juz. Sama witir 3 rakaat. Itu juga momen pertama buat kita gitu ya. Jadi ya ternyata ibadah yang berat menurut kita gitu ya. Secara logika kayak aku dari Jakarta udah gini, aku bisa nggak ya terawih dari awal sampai akhir kuat gitu ya. Kalau nggak kuat boleh nggak Ustadz gitu, nanya ke Ustadz. Aku duduk gitu pakai kursi, ya nggak apa-apa, ambil aja rukso, pokoknya ya ikutin
ikutin sampai akhir, seakan-akan kita beribadah semalam suntuk gitu kan, ibadah pahalanya itu sampai kayak begitu. Jadi memang ada unsur harus dipaksa. Masa di jauh-jauh di sana nggak dipaksa gitu ya. Kita mau ngikutin hawa nafsu, capek, males, ini, itu gitu. Buat apa, kan kita ngejar Ramadan gitu kan. Jadi ya akhirnya kita berdua se effort mungkin untuk gimana pulang kapan gitu. Jadi kita kabarin situasi yang sebenarnya kayak apa. Terus ya mereka cuma pesannya gini, ya udah bunda sama papa enjoy your time, gak usah maksain pulang, oke. Kalau aku jadi bunda aku bakal stay sampai sebulannya, Lui ngomong gitu. Anakku yang satu itu memang seneng gitu, seneng nongkrong. Orangnya seneng sama kafe bagus. Enggak, dia emang senang banget lah umroh. Jadi dia mikirnya udahlah bunda, pokoknya enjoy aja di sana. Kalau aku sih pasti akan senang berlama-lama di sana. Dan aku emang udah ada niat tadinya berlama-lama. Cuman ya itu tiba-tiba banyak aja yang ini akan makin Nggak jelas nggak situasinya. jelas situasinya ke depan, makin Banyak parah, narasi-narasi yang menakutkan. Akhirnya membuat kita mikir ya udahlah pesawat yang paling cepat bisa pulang ke Indonesia kita pilih yang direct, ya udah bismillah. Mas Dewi juga sempat vaksin sekarang kondisinya sudah Meriang aja kok. masih meriang sama Sinus. sinusitis kambuh. Terus Meriang. ya meriang sih, drop mungkin ya, drop gitu. Atau ya virus kan bisa aja ya, karena kan banyak Lagi puasa. orang lagi puasa juga. Terus Aku gak jaga. padahal makannya banyak istirahat. loh. Makannya banyak. Mbak biasa ini kan alhamdulillah lumayan rezeki di sana ya, dan rezeki dan gimana kalau kebaikan dari kalian juga kan kita lihat ya seperti kayak nggak bisa berbagi pakai di sana gimana sih sedikit cerita. Oh iya, kalau di sana kan emang orang-orang tuh semuanya bukan kita doang ya, semua orang tuh berlomba-lomba sedekah sih Mas. Jadi alhamdulillah di sana tuh dimudahin banget regulasinya untuk kita berbagi. Jadi ada waktu-waktu kita berbagi kurma, ada waktu-waktu kita berbagi sahur, kita kasih nasi box. Kebetulan di sana ada catering yang bisa masakin berapa box gitu ya untuk dibagi-bagi pada saat sahur. Banyak juga orang-orang yang sedekah macam-macam. Ada yang aku sedekah kayak misalnya baru beli gelang-gelangan gitu ya. Terus misalnya ada juga orang-orang yang sedekah sejadah kecil, apapun deh. Di sana tuh orang mikirnya gimana ya caranya gue bisa spending gitu loh, karena Baby juga udah ngingetin sayang jangan mikir ya di sini gitu loh. Momen ini harus dicolong sama kita. Nggak boleh. Beda sedekahnya mungkin sama di Indonesia pelit-pelit. gitu. Kalau di sini jangan pelit-pelit deh, tiap hari buang aja, buang gitu. Jadi aku mikirnya ya udah bismillah ya, karena kita lagi di sana. Banyak juga orang-orang di sana tuh yang memang nggak seberuntung kita gitu loh. Ibaratnya mereka memaksakan umroh dengan keadaan situasi yang kasihan gitu loh. Mereka tidur nggak ada hotel, banyak banget jamaah-jamaah atau hotelnya jauh sampai 7 kilo, 10 kilo gitu. Jadi mereka juga mau cari makan juga sulit mungkin ya gitu. Jadi momen itu yang kita pengen manfaatin gitu untuk berbagi. Udah aman? Oleh-oleh apa Olehnya ya? bapaknya botak. Oh iya, Boleh ceritain dong pertama kali katanya kan. oleh-oleh botak ya. Buka dong. Jangan. Kenapa sih? Jangan dulu. Buka dong. Jangan dulu. Jangan dulu. Jadi dia tuh emang udah pengen. jadi ya kita tuh diuji keimanan kita dari sesuatu yang paling kita cintai. Udah tahu lah ya, yang namanya misalnya kita sayang uang ya, kita di situ dites, lo mau nggak sedekah di sini gitu ya. Kita sayang sama rambut, aduh rambut gue nih kalau nggak ada rambut gue tuh begini begitu gitu. Karena dari dulu dia tuh mempertahankan mahkotanya gitu ya. Itu hairspray Terus kalau mau pergi tuh paling lama dia Anak-anak tuh stylist. tahu lah, anak-anak. Dan teman-temanku juga tahu. keluarga kita juga udah tahu, keluarga besar udah tahu. Baby tuh pokoknya udah Anti badai lah, jambulnya itu sama anti rambut badai. tuh. Wah pokoknya nggak ada satu orang pun yang boleh megang rambutnya dia, nggak boleh deh pokoknya kenapa. Terus akhirnya dia sampai momen haji, bayangin nggak, itu kan momen besar ya. Sampai waktu itu inget banget tuh Kang Emil kan haji bareng sama kita.
Beb nggak dibotakin Beb. Bima juga ya. Kang Bima juga, Arya Bima juga dulu gitu. Beb, kenapa nggak dibotakin? Didoain Beb, Manabi 3 kali. Iya nanti aja Kang gitu. Masih nggak mau. Salul doang. Dulu aja nggak. Bayangin tuh, momen besar dia lewatin. Akhirnya umroh setelah itu alhamdulillah. Masih nggak mau juga dibotakin. Momen udah lewat. Tahu-tahu kemarin. Sayang, aku mau, udah setelah tahalul, kita cari barber yuk. Mau ngapain? Aku mau botak, dia bilang tuh. Hah? Serius kamu? Iya, aku mau botak. Terus begitu udah nyampe barber dia ngomong, sayang bilangin 1 senti sisain. Mau pelan-pelan dulu gitu. Masih juga nggak mau licin gitu. Oh ya.